Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal tentang ujian akhir semester matematika. Nah, soal ini kemarin udah diberikan ke grup masing-masing ya. Ada 10 buah soal yang menjadi kisi-kisi untuk soal semester. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan keluar nanti, yaitu ada materi tentang eksponen, barisan dan deret, sistem persamaan linier 3 variabel, dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, kita hari ini akan membahas soal tentang latihan kisi-kisi ujian kelas 10 matematika semester ganjil tahun ajaran 2023 dan 2024. Nah, di sini sudah ada soal yang Ibu tampilkan, yang mana soal ini kira-kira akan menjadi kisi-kisi nanti yang akan keluar di ujian Ananda ya. Oke, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1 dulu ya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Nilai dari operasi perpangkatan berikut 16 pangkat 1 per 4 dikali 8 pangkat 1 per 2 per 4 pangkat min 3 per 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya ada beberapa angka yang tidak sama, ada 16, 8, dan 4. Nah, kemudian ada perpangkatannya berupa perpangkatan pecahan, ada 1/4, ada 2/2, dan juga ada min 3 per 4. Nah, sekarang kita akan mencoba memecahkan ini bagaimana pengoperasiannya. Sebelum itu, ini angkanya harus kita samakan dulu. Yang 16, 8, dengan 4 kita perkecil angkanya. 16 itu kita tahu bahwasanya bisa menjadi 2 pangkat 4. Nah, kemudian dipangkatkan dengan 1/4. Kemudian 8 kita pecah juga menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan dengan 1/2. Kemudian kita bagi dengan, kalau 4 ini bisa 2 pangkat 2 ya. Kemudian kita pangkatkan dengan min 3/4. Nah, sekarang kita coba cari hasilnya. Nah, ini kalau pangkat ketemu dengan pangkat, nah kita tahu bahwasanya kalau pangkat ketemu pangkat itu artinya pangkatnya kita kalikan. Jadi 2 pangkat 4 dikali 1/4. Kemudian dikali 2 pangkat 3 dikali 1/2 per 2 pangkat 2 dikali min 3/4. Sama dengan, nah ini 4 sama 4 bisa kita habiskan, kita bagi. Kemudian 3 dengan 2 tidak bisa kita bagi. Kalau yang ini 2 sama 4 bisa kita bagi menjadi 1 dan 2. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 per 2 per 2 pangkat min 3 per 2. Nah, di sini angkanya sudah sama semua ya. Sudah bilangannya 2, 2, dan 2 bilangan pokoknya. Nah, sekarang kita pakai sifat perkalian perpangkatan. Kalau bilangan itu dikalikan, maka pangkatnya harus kita jumlahkan. Kalau dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini tandanya dikali. Berarti 1 ditambah min 3/2. Oh, sorry, ini nggak ada minnya ya. Pakai 3/2 doang. Kita hapus dulu 3/2. Nah, kemudian dilanjut dengan dibagi di bawahnya per 2 pangkat min 3/2. Nah, kita selesaikan yang di atas dulu. Jadi 2 pangkat 1 tambah 3/2 itu adalah berarti 2 ditambah 3. Oke. 1 ditambah 3/2 itu adalah kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti jadinya 2/2 ditambah 3/2 per 2 pangkat min 3/2. Nah,
ini hasilnya menjadi 2 pangkat 5 per 2. Nah, di bawahnya 2 pangkat min 3 per 2. Nah, sekarang kita kurangin, jadi 2 pangkat 5 per 2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sininya dibagi. 3 per 2. Negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Jadi 5 per 2 ditambah 3 per 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 8 per 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, itu dia jawaban soal nomor 1. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 2A pangkat 2 per 3, B pangkat 1 per 2, C pangkat min 3 per 5, per 3A pangkat min 1 per 3, B pangkat 3 per 2, C pangkat 2 per 5. Oke, di luarnya dipangkatkan dengan 3 adalah, nah ini caranya adalah kita kelompokkan yang sejenis, bilangan dengan bilangan, huruf dengan huruf. Huruf pun juga yang sejenis, yaitu A dengan A, B dengan B, C dan C. Karena ini tandanya di sini adalah per atau bagi, maka artinya pangkatnya yang sejenis ini bisa kita kurangkan. Jadi 2 per 3 kita pisahkan. Yang A itu dengan A berarti 2 per 3. Nah, karena ini tandanya per, berarti kita bagi. Kita kurang, berarti kurang min 1 per 3. Kemudian yang B itu 1 per 2 dikurang dengan 3 per 2. Yang C berarti min 3 per 5 dikurang 2 per 5. Terakhir nanti kita pangkatkan dengan 3. Oke, kita selesaikan. 2 per 3 A pangkat. Nah, ini kan ada minus ketemu minus, berarti menjadi plus. Berarti 2 per 3 tambah 1 per 3. B pangkat 1 per 2 kurang 3 per 2. C pangkat min 3 per 5 dikurang 2 per 5. Nah, sekarang kita kurangkan ya, atau kita jumlahkan yang pecahan-pecahan pangkat-pangkat tadi ya. Nah, di sini ada 2 tambah 1 itu 3 per 3. Ingat penyebutnya nggak boleh jumlahin ya. Nah, kemudian min berapa ini? 1 kurang 3 min 2 ya. Min 2 per 2, C pangkat min 5 per 5. Kemudian terakhir pangkatkan dengan 3. Nah, kemudian ini bisa dibagi ya, 3 per 3, min 2 per 2, min 5 per 5 itu bisa dibagi. Jadinya 2 per 3A pangkat 1, B pangkat min 1, dan C pangkat min 1. Kemudian kita pangkatkan dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. A pangkat 1 kali 3, 3. B pangkat min 1 kali 3, min 3. C pangkat min 3 juga. Nah, ini 2 pangkat 3 berapa? Ya, 8. 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, A pangkat 3. Nah, kalau nggak mau di sininya negatif pangkatnya, B sama C-nya bisa kita jadikan dia per ya. Dibalikan dia ke bawah menjadi positif pangkatnya. B pangkat 3, C pangkat 3. Jadi ini jawabannya. Oke. Oke, kita mulai lagi, kita lanjut soal nomor 3 ya. Nah, Pak Jamal pergi ke sebuah toko jual beli mobil. Kemudian memutuskan menjual mobilnya yang pernah dibeli 5 tahun lalu dengan harga, nah ini ada harga awal mobil. Harga awal itu adalah 240 juta rupiah. Nah, dan juga sudah digunakan lamanya, lama penggunaan itu adalah katanya 5 tahun. Nah, ini akan berpengaruh ya ke harganya. Nah, kemudian ternyata saat akan dijual, pihak toko menyebutkan bahwa nilai jual mobil tersebut mengalami penyusutan. Nah, ada penyusutan di sini. Penyusutan sebesar 5%. Jadi tiap tahun itu harga mobilnya berkurang 5% dari harga awal ya.
Nah, kemudian yang ditanya, berapa harga jual mobil Pak Hasan? Nah, harga jual mobilnya. Harga jual mobilnya ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa sih sisa harga jika mengalami penyusutan. Kan biasanya kalau harga asli itu 100% gitu ya. Kemudian berkurang 5% karena dia kan penyusutan, berarti berkurang. Kalau malah bertambah berarti harusnya tambah gitu ya. Nah, berarti ini karena dia penyusutan berarti dikurang 5%. Adalah 95%. Nah, inilah sisa dari harga mobil ya. Sisa harga mobil. Nah, karena kita pengen tahu berapa sisa harga mobilnya, ya kita cukup kalikan aja yang 95% sama harga awal yang tadi 240 juta. Masalahnya di sini lama penggunaannya 5 tahun. Otomatis gak akan 95% full gitu. Nah, jadi kita harus cari juga, berarti caranya adalah dengan harga jual. Oke, itu adalah yang harga belinya tadi 240 juta rupiah, kita kali dengan 95%. Oke, kita pangkat dengan 5 karena dia penggunaannya 5 tahun. Nah, jadi berkali-kali lipat ya. Nah, kemudian kita cari ini 240 juta. Oke, dikali dengan 0,95 pangkat 5. Nah, sama dengan 240 juta. Oke, dikali. Nah, ini harus dicari manual ya. Berapa dari 0,95 pangkat 5 ya. Oke. Kita coba cari pakai kalkulator. Oke, kita coba buka kalkulator. Oke, sini ada kalkulator. Oke, kita coba ya. 0,95. Sini nggak ada pangkatnya, nggak ada ya, berarti 0,95 kali 0,95 kali 0,95 kali 0,95 kali 0,95 sama dengan, nah ini hasilnya ya, 0,7738080935. Oke. Ibu nggak usah tuliskan di sini ya. Kita langsung aja kalikan sama 240 juta dikali 240 juta. Oke, ini hasilnya. Yaitu oke, sebelum itu kita simpan dulu, kita hapus yang ini dulu. Oke. Tadi berapa harganya? 185.707.425. Ingat-ingat ya. 185.707.425 rupiah. Nah, inilah harga jual mobilnya ya. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Pada sebuah gedung konser terdapat beberapa barisan kursi yang membentuk segitiga terpancung. Nah, segitiga terpancung itu kira-kira kayak gini ya. Nah, ini ada segitiga, terus di sini dipancung. Nah, sehingga dia akan membentuk seperti ini. Oke. Tapi dia kayak gini berarti ya. Nah, berarti di sini ada pentas nih. Nah, ada tempat pertunjukan di sini. Nah, di sini baris kursi penontonnya. Nah, ya, kebayang ya ilustrasinya. Kemudian banyak kursi di baris pertama adalah 28. Oke, berarti U1 nih ya, baris pertama 28 kursi. Kemudian baris kedua 34 kursi. Oke, baris kedua 34 kursi. Makin tambah tuh ya. Dan seterusnya hingga baris terakhir. Jika dalam gedung konser tersebut terdapat 18 baris, banyak kursi pada baris ke-18 adalah, berarti yang ditanya U ke-18. Nah, ini berapa? Nah, karena di sini terlihat beraturan penambahan kursinya kalau di gedung pertunjukan, maka ini bisa dikatakan adalah barisan aritmatika karena dia bertambah dengan pola yang selalu sama ya.
geometrika. Oke, kita coba cari di sini. Kita harus tahu dulu nih berapa bedanya, berapa penambahan polanya ya. Bedanya itu adalah kita bisa lihat U2 kita kurang dengan U1, jadi 34 dikurang 28 sama dengan 6, berarti bedanya 6. Nah, kita tahu rumus UN itu adalah untuk aritmatika U1 tambah B kali N kurang 1. Nah, kita lihat U ke 18 di sini yang bisa lihat berarti N-nya 18. U1-nya 28, bedanya 6 dikali dengan 18 kurang 1. 18 kurang 1 berapa? Iya, betul, 17. Nah, 6 kali 17 itu adalah 7 kali 6, 42, sisa 4 berarti 102. Jadi 28 tambah 102, 130 kursi. Jadi di baris 18 ada 130 kursi. Soal nomor 5 lagi ya. Oke, soal nomor 5. Penambahan jumlah pasien yang terjangkit virus COVID-19 di suatu daerah melonjak secara geometri setiap harinya. Pada hari pertama terdapat 11 orang terjangkit, berarti U1 adalah 11 orang. Kemudian pada hari kedua menjadi 33 orang. Oke, 33 orang. Oh sorry, ini U2 ya, bukan U3. U2, 33 orang. Kemudian begitu seterusnya bertambah berkali lipat setiap hari. Nah, ini kata kuncinya berkali lipat. Kalau berkali, kalau kali itu berarti barisan geometri ya. Barisan geometri. Karena dia selalu berkali-kali lipat. Nah, jika pemerintah melakukan pendataan dengan mentotalkan seluruh pasien pada hari ke-6, nah hari ke-6 nih, berapa jumlah seluruh pasien tersebut setelah 6 hari sejak virus melanda daerah? Berarti kita harus nyari U6 ya, U6. Tapi yang ditanya itu bukan U6, tapi berapa jumlah dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada dua cara. Bisa pakai cara manual, bisa pakai rumus. Oke, kita coba yang pakai cara manual dulu ya. Kita tahu tadi ini dia barisan geometri, berarti dia punya rasio. Rasio itu bagaimana cara mencarinya? Ya lawan kali berarti apa? Dibagi ya. Berarti U2 kita bagi dengan U1, yaitu 33 kita bagi dengan 11, yaitu 3. Artinya setiap suku itu akan selalu dikali dengan 3. Jadi suku pertama 11, suku kedua itu adalah 33, suku ketiga itu adalah 99, suku keempat berarti 99 dikali 3 berarti 297. Kemudian 297 dikali 3 lagi berapa tuh? 297 kali 3 berarti 21, 27 tambah 2, 9, 2 berarti 891. Nah, ditambah dengan 891 dikali lagi sama 3. Berarti 3, 7, 2, 26. Berarti 2673. Nah, ini kita totalkan, kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 11 tambah 33 tambah 99 tambah 297 tambah 891 tambah 2673, hasilnya adalah 4004. Nah, ada cara yang pakai rumus. Nah, cara pakai rumus gimana? Nah, coba kita lihat ya. Kalau pakai rumus artinya kita mencari deret geometri, karena yang deret itu adalah penjumlahan seluruh barisan geometri. Nah, S berapa yang kita cari? S6. Apa rumusnya? A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, A itu sama dengan U1 ya, berarti U1-nya 11, R-nya 3, pangkat 6, N-nya karena 6 dikurang 1 per 3 kurang 1. Nah, sekarang kita cari 11 kali 3 pangkat 6 berapa ya? 729.
dikurang sama 1, kemudian 3 kurang 1 itu 2. Jadi 11 dikali 728 dibagi dengan 2. 728 kita bagi sama 2 itu hasilnya adalah 364 ya. 364 dikali 11 adalah 4004. Sama ya. Oke, itu dia jawabannya. Kita lanjut soal nomor 6. Oke. Tony hendak menyimpan uang sebanyak 15 juta. Oke, tabungan awal, berarti dia mau nabung nih, tabungan awal berarti 15 juta rupiah. Di bank konvensional. Bank tersebut memberikan bagi hasil berupa jasa atau sering disebut sebagai bunga yang besarnya 4%. Di persen bunga adalah 4%. Per tahun. Jadi tiap tahun nambah 4%. Bunga yang ditetapkan oleh bank jenisnya adalah bunga tunggal. Berapakah total tabungan Tony setelah ia menyimpan uang selama 3 tahun? Kalau bunga tunggal ini mudah ya, tinggal dikalikan saja dengan lama nabung. Jadi lama nabung. Nah, lama nabung ini harus kita lihat betul berapa kali periodenya itu tergantung satuan. Kalau dia per tahun, berarti kita lihat karena katanya 3 tahun, berarti ya betul lama nabungnya 3 tahun. Tapi kalau misalkan dia mintanya per bulan, ya berarti kita harus hitung 3 kali 12 bulan ya. Berarti segitulah bunganya nambah berkali-kali ya, 36 kali berarti. Nah, sekarang ini kita lihat tabungan akhir nih, ditanya kan. Berarti kita pakai rumus MN sama dengan MO tambah B kali N. Nah, MN itu berarti hasil tabungan yang ke N, MO itu berarti tabungan awal, B itu bunganya dalam rupiah, dan N itu lama nabungnya. Nah, ini bunganya masih dalam persen. Nanti kita cari dulu bunganya berapa ya, berarti 4% kita kali dengan 15 juta. 4% itu kalau jadikan pecahan 4/100 dikali 15 juta. Nah, ini nolnya bisa kita habiskan. Nah, tinggal 4 kali 15 60. Kemudian tambahin nolnya 4 ya, berarti hasilnya jadi 600.000. Itulah bunganya. Sekarang kita cari tabungan akhir setelah 3 tahun, M3 berarti. Berarti M0-nya tadi berapa? 15 juta tabungan awal. Kemudian ditambah B-nya 600.000 bunganya dikali dengan lama nabungnya berapa? 3 tahun. Berarti 15 juta ditambah 600.000 kali 3 berarti 1.800.000. 1.800.000 ditambah dengan 15 juta adalah 16.800.000. Oke, itu dia jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ini sudah masuk ke SPLTV ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah, kita buat dulu persamaannya, min X tambah Y tambah Z sama dengan 7. Kemudian 3X kurang 2Y kurang Z sama dengan min 8. Kemudian juga ada 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan 6. Nah, kita lihat ini ada 3 persamaan. Kita kasih nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, kita cari dulu eliminasi dari persamaan. Ini kayaknya yang sama semua, Z semua ini ya, ini variabelnya. Kita ambil persamaan 1 dan 2 aja dulu. Oke. Persamaan 1, ibu tulisin angka ya supaya kalian nanti gak bingung. Min 1X tambah 1Y tambah 1Z sama dengan 7. Nomor 2, 3X kurang 2Y kurang kurang 1Z itu sama dengan min 8. Oke, kita eliminasi yang Z-nya ya, karena Z-nya ini udah sama angkanya, sama-sama 1. Eliminasi Z.
Nah, karena ini tandanya sama, kalau kita kurangin nggak mungkin, karena negatif dengan negatif jadi positif, jadi kita tambah. Jadi min 1 tambah 3 berarti 2x, 1 tambah min 2 min 1y, 1 tambah min 1 habis, oke, sama dengan 7 tambah min 8 itu adalah min 1. Oke, kita dapat persamaan nomor 4. Selanjutnya kita eliminasi yang paling mudah lagi itu nomor kayaknya nomor 2 sama 3 ya. Nomor 2 sama 3 yang dieliminasi masih Z karena sama-sama angkanya 1. Oke, kita tulis dulu 3x tambah, ini harusnya kurang ya, kurang 2y kurang 1z sama dengan min 8. Yang nomor 3 2x tambah 3y kurang 1z sama dengan 6. Oke, ini kita eliminasi karena ini tandanya sama, berarti kita kurangin, karena kalau dijumlahin malah jadi min 2 nanti ya yang z nya. Oke, kita kurangin, berarti 3 kurang 2 1x. Oke, ini tambah 1y karena min 2 tambah 3 ini min 2 tambah min 3 utang 2 tambah utang 3, berarti harusnya adalah berapa? Min 5y. Oke, hampir terkecoh Ibu. Kemudian ini habis sama dengan min 14. Nah, ini persamaan nomor 5. Oke, sekarang kita eliminasi 4 dan 5. Eliminasi nomor 4 dan 5. Nomor 4 itu persamaannya 2x kurang 1y sama dengan min 1. Nomor 5 1x kurang 5y sama dengan min 4. Nah, ini yang paling mudah untuk dieliminasi sepertinya adalah yang x ya, karena angkanya kecil. Kali 1, ini kali 2. Hasilnya menjadi tetap 2x kurang 1y sama dengan min 1. Yang bawah kali 2 semua, 2x kurang 10y sama dengan min 8. Oke, ini kita kurangin ya. Oke, kita kurangin. 2 kurang 2 habis, min 1 kurang min 10, hati-hati ya. Coba kita lihat, min 1 kurang min 10. Nah, ini hati-hati, min ketemu min jadi tambah loh. Jadi min 1 tambah 10 sama dengan 9y. Nah, ini juga min 1 kurang min 8. Oh, maaf ya Ibu, salah di sini, harusnya ini 14, salah tulis Ibu tadi. Min 14. Oke. Untung belum selesai. Oke. Berarti ini harusnya min 28. Oke, berarti ini 28 ya. Berarti min 1 dikurang min 28. Hasilnya menjadi positif 27. Jadi Y sama dengan 27 bagi 9 sama. Oke, kita dapat baru Y. Sekarang kita cari X. Caranya gimana? Bukan eliminasi lagi, tapi substitusi. Y sama dengan 3 ke persamaan yang mudah aja, nomor 4. Nah, persamaan nomor 4 tadi 2x kurang 1y sama dengan min 1. Jadi 2x dikurang 1 kali 3 sama dengan min 1. 2x kurang 3 sama dengan min 1. Nah, 3-nya kita pindahin ya ke sebelah kanan menjadi tambah 3. Jadi 2x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Terakhir kita substitusi x dan y. Substitusi x1 dan y sama dengan 3. Ke persamaan nomor berapa? Ibu milihnya nomor 1 aja karena nomor 1 angkanya mudah-mudah tadi. Berapa tadi ya nomor 1? Oh, min 1x tambah 1y tambah 1z sama dengan 7. Oke, min 1x tambah min 1y tambah 1z sama dengan 7. Benar gak sih persamaannya? Oh, tambah 1y ya, bukan min. Oke, ini ganti. Oke, ini 1y.
Kita masukin X-nya, min 1 kali 1, 1 kali 3 tambah 1Z sama dengan 7. Min 1 kali 1, min 1 tambah 3 tambah 1Z sama dengan 7. Jadi kita dapat min 1 tambah 3 itu 2, tambah 1Z sama dengan 7. Jadi 1Z sama dengan 7 kurang 2. Oke, kita peroleh Z sama dengan 7 kurang 2 sama dengan 7. Oke, kita dapat berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Oke. Maria membeli 2 kg pir, 2 kg mangga, dan 1 kg sangkis. Membayar 70.000, sedangkan harga 1 kilo pir, 2 kilo mangga, 2 kilo sangkis 50.000. Sedangkan harga 2 kilo pir, 2 kilo mangga, dan 3 kilo sangkis adalah 130.000. Model matematika untuk permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah, ini soal mudah banget ini, cuma bikin model doang, bisa ya, harus bisa ini ya. Nah, di sini ada 3 hal yang variabel yang belum diketahui, yaitu harga 1 kilo pir. Oke, itu adalah misalkan kita misalkan X, harga 1 kilo mangga itu Y, dan harga 1 kilo sangkis itu sama dengan Z. Nah, kita lihat harga yang dibeli Maria dulu ya. Itu ada, dia belinya tadi 2 kilo pir, berarti 2X tambah 2Y, 2 kilo mangga tambah 1 kilo sangkis 1Z. Harganya 1Z. Harganya sama dengan 70.000. Kemudian model yang kedua, harga 1 kilo pir berarti 1X, 2 kilo mangga 2Y, tambah 2 kilo sangkis berarti 2Z sama dengan 90.000. Kemudian harga 2 kilo pir berarti 2X, tambah 2 kilo mangga 2Y, tambah 3 kilo sangkis 3Z sama dengan 130.000. Nah, inilah model matematika dari SPLTV. Oke, itu soal nomor 8. Nah, kita lanjut aja ya soal nomor 9 karena ini berhubungan. Nomor 9, jumlah harga buah-buahan di atas. Berdasarkan jumlah harga buah-buahan di atas, maka harga 3 kilo mangga dan 1 kilo sangkis adalah, nah berarti dia mintanya harga 3 kilo mangga sama 1 kilo sangkis doang. Berarti kita harus ini dulu ya, harus kita cari satu-satu berapa X, Y, Z-nya. Oke, kita ambil ini persamaan 1, 2. Ini persamaan 2. Dan ini persamaan nomor 3. Kita ambil, ini kok hilang? Tadi berapa? Persamaan nomor 3. Oh, 2 kilo pir berarti 2X ya. Oke, kita eliminasi. Ini kita lanjut nomor 9 aja ya. Dari nomor 8. Eliminasi persamaan nomor berapa nih yang mudah kayaknya. Ini Y-nya udah sama semua nih angka-angkanya. Nomor 1 sama 2 aja lah. Nomor 1 dan 2 yang dieliminasi Y. Kalau belum sama angkanya, ingat harus kita apa? Kita kali ya. Oke, harus dikali. Nomor 1 dulu. 2X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 70.000. Oke, terus ini 1X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Kita eliminasi. Oke, kita kurangin ya, supaya 2 kurang 2 ini habis nanti yang dia 2 kurang 1, 1. Ini habis. Ini 1 kurang 2, min 1. 70 kurang 90, min 20.000. Ini persamaan nomor 4. Oke, kita lanjut. Kita eliminasi persamaan 2 sama 3.
karena ini Y-nya juga udah sama-sama 2Y ya. Eliminasi. Ingat yang dieliminasi itu harus sama ininya. Kalau pertama Y, kedua juga harus Y, supaya yang muncul nanti juga sama ya, persamaan barunya. Nomor 2, 1X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Sama nomor 3, 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 130.000. Oke, kita langsung kurangin karena ini udah sama duanya. Min 1X ini habis, min 1Z sama dengan min 40.000. Oke, sekarang kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5. Eliminasi nomor 4 dan 5. Nomor 4 tadi 1X kurang 1Z sama dengan min 20.000. Nomor 5 min 1X kurang 1Z sama dengan min 40.000. Oke, ini udah sama ya, yang Z atau yang X kita tinggal pilih aja mau eliminasi mana yang mudah. Eliminasi X aja lah ya. Kalau eliminasi X karena ini tandanya beda, berarti kalau kita kurangin malah nanti jadinya 1 ditambah 1 karena min ketemu min jadi plus. Jadi kita tambah ya. 1 tambah min 1 punya uang 1000, utangnya 1000 habis. Min 1 ditambah min 1 utang 1 tambah utang 1 jadi min 2Z. Min 20 tambah min 40 utang 20 tambah utang 40 min 60. Oke, sekarang kita bagi Z sama dengan min 60.000 dibagi min 2. Hasilnya adalah negatif bagi negatif positif, jadi 30.000. Nah, Z itu tadi adalah harga dari sangkis. Oke, tinggal kita cari sekarang harga dari mangga ya. Mangga itu Y. Nah, sebelum ke sana kita harus substitusi dulu. Substitusi Z sama dengan 30.000. Kemana? Pilih nomor 4 atau ke nomor 5. Yang mudah kayaknya nomor 4 ya. Kita pilih nomor 4. 1X kurang 1Z sama dengan min 20.000. Kita masukin Z-nya 20.000, 30.000. 1X kurang 1 kali 30.000 sama dengan min 20.000. Nah, 1X kurang 30.000 sama dengan min 20.000. Kita pindahin. Oke, sekarang kita pindahkan 30.000-nya ya ke kanan. Jadi 1X sama dengan min 20.000 ditambah 30.000 karena positif negatif kalau pindah jadi positif. Jadi 1X sama dengan 10.000. Di X sama dengan 10.000. Harga 1 kilo pir. Sekarang kita substitusi nih harga 1 kilo pir sama harga sangkisnya. Pir 10.000, sangkis Z ya. Sangkisnya Z sama dengan berapa tadi? 30.000 ya. 30.000 ke persamaan yang mudah aja. Kita pilih persamaan 1. Karena di persamaan 1 itu ada Y-nya. Boleh sih nomor 2 sama 3 juga. Tadi harga apa tadi? 2 kilo pir tambah 2 kilo mangga tambah 1 kilo sangkis itu katanya 70.000. Nah, 2 kilo berarti 2 kali 10.000 harga pir. Tambah 2 kilo mangga, kita belum tahu. 1 kilo ini 30.000 sangkis. 1 kali 30.000 berarti 70.000. Nah, ini harganya 20.000 tambah 2Y tambah 30.000 sama dengan 70.000. Jadi 20 tambah 30 itu sama dengan 50.000. Ditambah 2Y sama dengan 70.000. Kita pindahin 50.000-nya jadi 70.000 kurang 50.000. Itu hasilnya adalah 20.000.
Oke, berarti Y sama dengan 20.000 per 2 sama dengan 10.000. Jadi harga mangganya sekilo 10.000. Pertanyaannya tadi apa? Harga 3 kilo mangga sama 1 kilo sangkis. Berarti kalau 3 kilo mangganya berarti jadi harga 3 kilogram mangga dan 1 kilo sangkis. Berarti itu sama dengan 3 dikali 10.000 tambah 1 kali 30.000. Harga sangkis 30.000. Jadi 30.000 tambah 30.000 sama dengan 60.000 ya. Itu dia jawabannya. Oke, kita lanjut soal terakhir nomor 10. Nomor 10 ini adalah tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Di sebuah toko aksesoris, Tania dan Fitri tertarik untuk beli dua jenis aksesoris, yaitu kalung dan cincin. Tania membeli 4 buah kalung dan 3 cincin dengan membayar seharga tidak lebih dari 36.000. Sedangkan Fitri membeli 2 buah kalung dan 5 cincin dengan membayar kurang dari 25.000. Buatlah model matematika dan gambar grafik penyelesaian dari harga kedua aksesoris tersebut. Nah, berarti di sini ada 2 variabel yang belum diketahui, yaitu harga dari kalung, kita misalin dengan X, harga cincin sama dengan Y. Oke, kita buat sekarang modelnya. Pertama itu yang dibayar Tania. Tania membeli 4 kalung, berarti 4X tambah 3 buah cincin 3Y, tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti kurang dari, ya, kurang dari 36.000. Kemudian sedangkan Fitri membeli 2 buah kalung, berarti 2X tambah 5 cincin 5Y, kurang dari juga, berarti kurang dari 25.000. Nah, pasti di sini harga X-nya besar dari 0 dan Y-nya juga pasti besar dari 0 ya. Nggak mungkin kan harga negatif, pasti positif. Oke, sekarang kita bahas gambar grafiknya lagi. Sebelum ke grafik berarti kita butuh X dan Y-nya dulu ya. X dan Y-nya berarti kita cari dulu di sini untuk yang nomor 1 ini. Yang nomor 2 garisnya nanti. Yang nomor 1 dulu. Untuk X-nya berarti kita bagi saja 36.000 kita bagi dengan 4, berarti 9.000. Kalau yang Y berarti 36.000 dibagi dengan 3, berarti 12.000. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 berarti 25 X-nya ya, yang X-nya dulu. X sama dengan berarti 25.000 kita bagi dengan 2, berarti 12.500. Yang Y-nya berarti 25.000 dibagi 5 sama dengan 5.000. Oke, ini X ini. Nah, sekarang kita masukkan ke gambar. Oke, kita buat gambarnya. Anggap aja gambar ibu bagus ya. Ya Allah, kayak gini gambarnya. Oke, coba ambil inilah insert. Di mana ya, view, draw. Oke, di draw ada nggak gambar garis? Oke, ini ada X ini aja lah. Oke, bagus. Nah, oke ya. Sekarang kita taruh titik yang pertama untuk garis pertama dulu. Ibu ambil aja lah di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ya, ini X-nya. Kemudian Y-nya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini. Kita sambung. Bisa nggak ya pakai garis?
kita gambar garis. Oke, ternyata bisa guys. Kita panjangin dikit. Oke. Kemudian apa lagi ya? Arsirannya berarti ke arah kiri ya, karena tandanya di sini kurang dari ya, ke arah kiri. Jadi di sini arsirannya kita kasih warna yang berbeda biar nanti kelihatan ya. Arsirannya berarti di sini nih. Ini yang pertama. Oke, ini arsiran yang pertama, kurang dari. Nah, sekarang garis yang kedua. Oke, garis yang kedua. Oke, garis yang kedua tadi berapa X-nya? 12,5. Ini 10, 11, 12, 13. Berarti di sini ada di tengah-tengah, 12 tengahnya. Tengah-tengah sini. X-nya 5.000, berarti di sini. Kita sambung pakai garis. Ini kita sambung pakai garis. Kita lebih dikit. Nah, arsirannya juga ke kiri karena dia juga kurang dari. Jadi kita ambil warna ini misalkan. Ini karena dia bercampur sama hitam ya. Oke, pokoknya yang di bawah garis yang kedua ini kurang dari sampai ke sini. Oke. Nah, yang mana yang jawabannya? Di HP-nya itu yang berwarna hitam ya. Ini yang di HP. Oke, ini jawabannya ya. Oke. Makan selasih bersama Bunda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.